Hadirin rahimakumullah, sudah kita ketahui bahwa diperintahkannya kita untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuannya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah. Seperti di dalam Al-Qur'an sudah sama-sama kita ketahui, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang terdahulu, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat bahwa Allah memerintahkan kepada kita, yaitu untuk bertakwa kepada Allah, seperti di surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ittaqullaha haqqa tuqatih adalah ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukaffar, yaitu hendaklah taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yudhkaru fala yunsa, dan hendaklah senantiasa ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Wa ayyushkara fala yukaffaru, dan hendaklah selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan tidak mengingkarinya. Hadirin rahimakumullah, taat dan maksiat adalah sesuatu yang berlawanan. Maka dalam kata lain, apabila kita taat kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita dan membalasnya dengan berlimpah kebaikan. Dan sebaliknya, apabila kita maksiat, maka kita akan mendapatkan keburukan dan bahkan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak bertaubat. Maka dari itu, terkait maksiat, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan bahwa ada 7 anggota tubuh yang mesti kita jaga agar terhindar dari perbuatan maksiat. Yang pertama adalah mata. Mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan petunjuk kepada kita dalam kita melakukan aktivitas, agar bisa kita pergunakan seperlunya, agar dengannya kita bisa melihat semua yang ada di langit dan di bumi, dan darinya kita dapat mengambil pelajaran atas tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tafakkur. Hadirin rahimakumullah, maka peliharalah mata ini daripada 4M, setidaknya 4M. Yang pertama, melihat atau memandang yang bukan
mahram. Lalu yang kedua adalah memandang sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat kecuali mahram. Maka hati-hati, apalagi di zaman sekarang mudah sekali kita melihat aurat. Contoh di zaman digital, kita buka HP saja, apalagi aplikasinya aplikasi gratis, itu juga ada iklannya kan? Ada ya. Jadi hati-hati dengan itu. Maka dengan ini kita menjaga pandangan agar kita dapat menjauhi apa yang dikatakan di sini, yaitu memandang yang bisa membangkitkan syahwat. Lalu yang ketiga adalah memandang seseorang dengan pandangan yang meremehkan. Ini dilarang. Lalu yang keempat, memandang aib seseorang. Ini juga dilarang. Termasuk memandang orang tua kita yang masih punya orang tua. Ini jangan sampai pandangan kita melotot gitu ke orang tua ya. Maka kata Nabi, kedua mata ini bisa berzina. Fal ainani zinahuma an-nadhru. Maka zina kedua mata ini adalah memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syariat yang mulia ini telah memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan terkait aurat tadi, terhadap sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan keburukan bagi kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, kata beliau, "Hadza amrun minallahi ta'ala li'ibadihi al-mu'minina ay yaghuddu min absarihim amma harrama 'alaihim fala yanzuru illa ila ma abaha lahum an-nadhara ilayhi wa ay yaghuddu absarahum 'anil maharim." Kata beliau, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga atau menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal yang diperbolehkan untuk dipandang, dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba atau pandangan yang tidak disengaja. Maka kata Rasul, memerintahkan aku untuk memalingkannya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah telinga. Telinga ini seringkali menangkap kabar-kabar atau sebuah berita, gosip, kabar burung. Itu berawal dari sesuatu yang kita dengar tanpa tahu kebenarannya, lalu kita sebar lewat perkumpulan-perkumpulan dengan sahabat-sahabat kita, entah itu SMS, entah itu FB, entah itu WA, atau di grup-grup, grup RT, grup gang, grup forum. Nah, ini harus hati-hati kita menyaring berita-berita yang tidak kita mengetahui kebenarannya. Maka peliharalah ia agar tidak mendengar
atau mendengar sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Maka peliharalah dari ghibah, perkataan keji, mendengar perkataan ghibah, perkataan keji, kebatilan atau kejelekan orang lain. Dan telinga ini bisa juga berzina. Kata Nabi, wal udhunani zinahuma al-istima'u. Maka kedua telinga ini bisa berzina, dan zinanya adalah mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah lidah. Lidah merupakan anggota badan yang paling dominan dan ringan melakukan kesalahan atau dosa. Tidaklah manusia dijeburkan ke dalam api neraka melainkan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh lidah. Dan lidah ini juga bisa berzina. Wal lisan zinahu al-kalam. Maka lisan ini bisa berzina, dan zinanya adalah mengucapkan yang diharamkan oleh Allah. Apalagi bagi kita yang berpuasa, menjaga lidah ini sangat penting. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab menjaga lisan dan anggota tubuh dari hal-hal yang membatalkan puasa, beliau mencantumkan hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfudh wa la yasqab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila seseorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan keji. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau hendak berbuat jahil kepadamu, maka katakanlah aku ini sedang berpuasa. Wa anhu qala, dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah man lam yada' qaula zur, barang siapa tidak meninggalkan perkataan wal amala bihi, dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajjatun, maka Allah tidak berkepentingan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berkepentingan dengan puasanya. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, saya mengajak, marilah kita pelihara lidah dari berdusta. Seringkali ya kita lupa diri, berdusta, menambah-nambah kata-kata atau melebihkan kata-kata, atau ghibah, ngomongin orang lain, ngomongin tetangga, bahkan orang tua kita, anak, diomongin kejelekan, menyalahi janji, menggunjing, mendebat orang lain, mencela, menghina orang lain, bercanda, berlebihan, membentak, mengadu domba, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita semua dipelihara dari dosa-dosa tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih ada 4 anggota tubuh lagi, namun kita sudahi saja sampai di sini. Lain kali kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.